Ya, coba kita minta pendapat dari Pak Haji kita, Pak Haji Setiadi. Jangan sakit hati, setuju ya Pak Haji ya? Setuju. Bagaimana pendapat Pak Haji ini? Ada lagunya kan itu. Ada. Sakit hati. Lagunya. Selamat datang di Hasutan Muham. Bukan ngajak sesat, cuma ngajak mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Hasutan Muham bukan ngajak sesat, cuma ngajak mikir. Akan berbicara tentang tidak boleh sakit hati. Kenapa? Karena sakit hati bisa menjadikan tubuh tidak sehat. Betul Pak ya? Betul. Nah, bicara tentang sakit hati itu memang terjadi di di masyarakat ya, Pak Budi ya. Ya. Sakit hati karena ada juga orang yang menjadikan sakit hati. Ada macam-macam sebabnya. Sakit hati karena perkataannya mungkin menyakiti, menyinggung, sehingga menjadikan sakit hati. Tapi ada juga Pak Pria, orang sakit hati yang tidak tahu juga yang disakit hatinya. Kenapa? Mungkin karena iri, tetangganya senang, tetangganya beli mobil, beli apalagi Sepeda baru. beli pesawat. Itu atau lagi senang beruntung sakit hati. Nah, semacam ini terjadi di lingkungan kita, artinya di mana-mana di lingkungan kita ada seperti ini. Dan ini sangat tidak baik, merugikan diri sendiri. Betul ya Pak Bri ya? Wah, mungkin Pak Sep bisa memberikan pendapat. Pak Sep pernah sakit hati terhadap tetangganya Pak Sep? Sering. Jangan asingnya itu segas. Tidak pernah sakit hati. Jatah kue dimakan. Mungkin Pak Bri ini ada mau disampaikan tentang, karena begini, ada sebuah hadis itu Nabi bersabda, nanti di hari kiamat itu bapak-bapak, dua perkara ini tidak diperhatikan oleh Allah. Apa? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, orang yang sakit hati tadi terhadap tetangganya. Nah, jangan sampai dua sifat ini ada di lingkungan kita. Nah, sekarang kita minta pendapat dari orang tua kita, Bapak Supiono. Silakan Pak Bri. Ya, terima kasih kepada bapak semua. Tapi hari ini kita berkumpul dan terutama silaturahmi di Pagi ini. di bawah ini tentang sakit hati. Tentunya mengoreksi introspeksi diri kita, terutama kenapa sakit hati? Karena dengan iri ini menjadikan sakit hati. Kesombongan juga bisa menjadikan sakit hati. Apalagi Jadi yang mengendalikan sakit hati kita, diri sendiri kita. Kita kadang iri sama tetangga, sama saudara, sama teman kita. Jangan sampai lah kita jaga diri kita coba supaya jangan sakit hati. Memang sulit untuk menjaganya, sulit sekali. Tapi dengan pelan-pelan bahwa hati kita ini harus jaga supaya kita nggak menyakiti tetangga, teman-teman kita. Ngomongnya kita harus pelan-pelan. Apa yang kita omongkan nanti kira-kira menyinggung perasaan sama teman-teman atau saudara kita, itu kita harus jaga supaya teman-teman nggak sakit hati. Kadang-kadang kita ngomong nyepah ini di bawah, oh
dimasukkan ke hati, ke sakit hati, akhirnya nggak akur. Nah, ini menjaga keakraban kita ini jangan sampai tersinggung. Iya, iya. Ini udah biasa, jadi biasa kita ngobrol, jangan dimasukkan nanti. Jadi kita harus ya seru-seru aja, kita rame-rame, kita Iya. seneng-seneng, itu yang kita jaga semuanya. Untuk kita sementara itu terima kasih. Ya ada yang sakit hati, ada yang disakiti. Nah, kalau Pak Budi ini lebih baik pilih mana nih, menyakiti atau disakiti? Ya kalau bisa sih kita dua-dua juga Jangan. jangan ya. Oh iya. Karena menyambung dari apa yang sudah dibahas oleh Mbah Pri ini, itu benar, bagus itu. Jadi sakit hati ini adalah sebenarnya banyak dari beberapa hal ya, Iya. beberapa hal kejadian. Jadi itu kita harus bisa kita untuk mensikapinya, menyikapinya seperti apa sakit hati ini. Itulah dengan kita mengkaji diri kita introspeksi. Jadi ada Evaluasi diri. evaluasi diri. Jadi bila mana dari sahabat kita atau dari orang lain bicara yang nggak enak ke kita, ya kita jangan langsung sakit hati gitu. Kita evaluasi dulu, kita kaji dulu dari mana nih, kita nggak harus langsung sakit hati. Oh ternyata benar, ini adalah kritikan yang sifatnya membangun gitu. Jadi itulah introspeksi. Oh ternyata saya nggak harus sakit hati, memang benar. Itu sebenarnya memang masukan untuk kita juga. Bisa merugikan diri sendiri. Bisa merugikan diri sendiri. Betul Pak benar. Dadan ya? Betul. Pak Dadan pernah sakit hati? Sering. Kalau nanya gitu Pak Ustadz ke Pak Peri, pernah sakit hati nggak gitu? Jadi ini buktinya bahwa bapak-bapak sekalian, kalau di antara kita ada yang sakit hati, punya sifat sakit hati terhadap tetangga, kan kita tidak mungkin bisa kumpul seperti ini. Inilah fungsinya bahwa kita mempererat silaturahmi. Ini salah satu fungsi, kita bisa ngobrol, bisa makan bareng seadanya. Ini satu bukti. Nah, tapi kalau kita punya sakit hati, apalagi cuma sakit hatinya karena tetangga itu punya satu keberuntungan, sukses misalnya, kan itu seharusnya kita sama-sama ikut bersyukur. Kenapa? Karena dengan mensyukuri tetangga yang sukses ini, barangkali juga bisa membawa manfaat buat kita sendiri, kan begitu ya, Pak Budi. Ya. Jadi ngambek boleh, tapi jangan sakit hati. Kalau bisa ya jangan ngambek kan Ya, gitu. itu. Kalau milih gitu ya. Kan ada yang begitu, ini udah sakit hati, ngambek lagi kan gitu. Tapi ketika dikasih sesuatu sama yang disakit hati mau, nah ini kan nggak balance, nggak balance. Jadi makanya Allah itu sangat melarang kepada hambanya untuk punya sifat sakit hati, karena tadi Nabi Muhammad bersabda bahwa ada dua golongan yang nanti tidak mendapat perhatian dari Allah. Satu adalah orang yang memutuskan silaturahmi, yang kedua adalah orang yang punya sakit hati. Nah, dua orang ini nanti tidak akan mendapat perhatian. Kalau Allah tidak mendapatkan perhatian, tidak memberikan perhatian kepada kita, lalu kepada siapa kita berlindung? Nah, kadang kehidupan akhirat itu orang sering dilupakan dibandingkan hidup di dunia. Padahal kehidupan dunia ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Begitu ya Pak Asep ya? Iya. Gimana Pak Asep? Ada Sakit hati itu namanya udah sakit. Sakit itu kan penyakit. Penyakit hati. Cara mengobati penyakit hati itu ya begini, kumpul. Dengan berkumpul gini kita satu sama lain akan tahu sifat dan wataknya.
yang mana candaan, yang mana serius, kita bisa ngebedain. Kalau kita sakit hati kayak gini, dari salamin sama Pak ini, kadang-kadang kita sakit hati, tersinggung. Nah, itu Padahal nggak tidak sengaja. nggak disengaja. Mungkin lupa itu. Gitu. Cara ngilanginnya ya sering bergaul, sering ngopi. Duduk dulu. Silakan. Bentar. Sebentar. Alhamdulillah ada kedatangan tamu Dr. Andes Bapak Khairul MM. Dari MUI. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Nah, ini sekarang Pak Khairul, good morning Pak Khairul ya. Ya, sekarang ini kita ini lagi ngobrol masalah sakit hati. Sakit hati bahasa Inggrisnya apa itu Pak? Ada? Upset, bisa upset, bisa mix up. Sakit hati ya. Jadi tidak boleh sakit hati. Kira-kira ada masukan nggak buat kita nih dari Pak Guru kita ini? Kalau saya sih sakit hati itu kan dari hati ya. Iya. Ya orang lain belum tentu dia menanggapi sakit hati kita. Jadi kalau kita sakit hati ya hati kita aja yang diobati, jangan orang di ini yang kita lain lah, itu aja menurut saya sih. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau sakit hati kita yang harus mengobati sendiri. Iya, bukan orang lain juga kalau dia responnya bagus, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin kita tambah sakit hati. Tambah kita sakit Ustaz. hati. Dan orang yang sering sakit hati itu cepat tua, betul nggak? Bukan betul lagi. Makanya kalau kita ingat selalu akhirat bahwa mati itu tidak akan bisa melayani sendiri, mau mandiin, mau sholat disolatin, mau ke kuburan dikuburin. Nah, tapi kalau kita baik dengan tetangga, insya Allah tidak perlu diundang tetangga. Insya Allah ketika kita dipanggil Allah akan datang dengan sendirinya untuk membalas baiknya kita ketika kita masih hidup. Betul ya? Begitu. Baik, terima kasih Pak Erul atas masukannya, Pak Supriyono, Pak Budi, dan Pak Asep. Mudah-mudahan pembicaraan kita, bincang-bincang santai kita banyak memberikan manfaat. Terima kasih. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.